Selamat sore Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta sahabat LDBI yang saya banggakan. Sebelum kita memulai sesi perdebatan pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Manisa Hoirullah selaku delegasi dari SMA Negeri 1 Kayan. Kali ini saya sebagai tim oposisi akan memberikan argumen saya mengenai mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya sangat tidak setuju dengan mosi tersebut. Pertama, kita akan mengulas apakah tujuan pemerintah menggunakan influencer sebagai media promosi untuk mensosialisasikan kebijakannya. Jadi, influencer memiliki hubungan antara para pengikutnya dengan sang influencer yang bersifat satu arah, sehingga para pengikutnya cenderung mengatakan ya terhadap seorang yang mereka ikuti di media sosial, sehingga para influencer lebih mudah untuk mempengaruhi atau memberikan penyebaran mengenai sosialisasi kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Dewan Juri, influencer memiliki audiens atau followers yang setia, sehingga influencer dapat menciptakan keterlibatan autentik dengan menciptakan konten-konten yang berkualitas tinggi yang bertujuan untuk mempromosikan kebijakan pemerintah. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, mengapa pemerintah menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya saat ini? Yaitu karena kita sudah melihat bahwa semakin seiring berkembangnya zaman, kita harus menyebarkan kebijakan atau aturan-aturan dari pemerintah secara cepat, mudah, akurat, dan bersifat global atau secara luas. Bagaimana cara kita agar secara cepat dan akurat dapat menyebarkan kebijakan-kebijakan pemerintah, yaitu melalui media sosial. Lalu, siapakah penguasa yang ada di media sosial? Jawabannya yaitu para influencer. Jadi saya sangat mendukung pemerintah mengandalkan atau menggunakan para influencer untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan agar para masyarakat juga semakin mengenal kebijakan-kebijakan yang ada di sistem pemerintahan kita. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Dewan Juri, ada kecenderungan anak muda yang berlangganan media sosial. Semakin seiring berkembangnya zaman, anak-anak muda lebih sering dan suka menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi untuk mengunduh informasi-informasi sebanyak mungkin. Jadi pemerintah dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada, dan itu adalah hal yang sangat tepat yang telah dilakukan oleh pemerintah. Influencer juga lebih berperan dalam mendorong tindakan, bukan hanya sekedar membangkitkan kesadaran. Ketika aspek kesadaran terhenti pada sisi kognitif, maka tindakan membawa transformasi yang nyata. Jadi para influencer tidak hanya memberikan pengertian-pengertian atau ulasan mengenai kebijakan pemerintah, namun juga para influencer memberikan contoh berupa tindakan kepada para masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tentu saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para influencer akan selalu disorot oleh para netizen dan akan selalu dijadikan contoh karena mereka adalah public figure yang akan selalu dijadikan contoh oleh para masyarakat. Jadi saya rasa memang tindakan pemerintah untuk menjadikan para influencer sebagai media untuk mensosialisasikan kebijakannya adalah hal yang sangat benar. Dan saya sangat mendukung pemerintah untuk menggunakan para influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Seperti kita lihat Jeremy Pauline dengan matematika. Nah, melalui video-video yang dibagikan oleh Jeremy Pauline, masyarakat banyak yang terinfluencer sama pendidikan dan lebih menyukai matematika. Itu adalah contoh kecil dari pengaruh influencer dalam dunia media sosial. Lalu bagaimana dengan kebijakan pemerintah? Nah, di sini kita berdasarkan data platform Anytech tahun 2020, influencer marketing memiliki kinerja yang sangat baik di berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah untuk menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan adalah hal yang sangat benar. Karena melalui influencer, para masyarakat lebih paham mengenai
kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan untungnya di sini para influencer dapat menyampaikan kebijakan-kebijakan melalui bahasa-bahasa yang mudah dicerna dan dipahami, tidak hanya oleh masyarakat yang berumur sudah tua, tapi juga oleh masyarakat atau anak-anak muda. Jadi di sini kita tidak hanya mendapat keuntungan dari sisi influencer yang pandai untuk mensosialisasikan, tapi juga seiring berkembangnya zaman dan seiring kebijakan pemerintah untuk menggunakan influencer sebagai media sosialisasi kebijakan, banyak pula masyarakat atau anak-anak muda yang membuat konten-konten yang bersifat positif dan juga mendidik. Nah, jadi di sini tidak hanya dari sisi sosialisasi kebijakan yang telah berhasil melalui para influencer, namun juga masyarakat dan juga anak-anak muda lebih terinspirasi untuk membuat konten-konten yang mendidik melalui konten-konten yang berkualitas tinggi, terutama untuk mempromosikan atau mensosialisasikan kebijakan dari pemerintah. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sangat setuju dengan pemerintah yang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan, dan saya tidak setuju. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak setuju bahwa pejabat pemerintah dilarang untuk menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan. Jadi memang perlu pemerintah melibatkan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dan media sosial saat ini itu memegang peran yang sangat penting dalam akar kehidupan kita. Dalam kita mencari informasi sehari-hari, tidak hanya oleh anak-anak muda, namun juga orang-orang yang sudah dewasa, marak sekali yang menggunakan media sosial dalam mencari informasi. Jadi saya rasa pemerintah sudah tepat mengambil langkah untuk melibatkan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya, dan saya tidak setuju dengan mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.